Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hakikat pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Saya sendiri Ani Rahmawati dan teman-teman saya yaitu Andina Noviati Nabila, Ade Putri Aduyandini, Anissa Maharani, Fahrunisa, Ratna Asih, dan Salsabila Putri Ramadanti. Langsung ke slide pertama yang akan dibawakan oleh Ade Putri. Yang pertama di sini ada definisi dari Tabas Inverted Model. Modifikasi utama pada model Tabas adalah penekanannya yang memusatkan perhatian pada guru. Model pengembangan Tabas ini lebih rinci dan sempurna jika dibandingkan dengan model Taylor. Kemudian model Tabas sering disebut model terbalik atau inverted model dikarenakan pada metode ini berbeda dengan kurikulum lainnya yang bersifat deduktif. Kurikulum ini bersifat induktif, karena itu sering disebut juga model terbalik atau inverted model. Next. Selanjutnya ada karakteristik model pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Yang pertama itu, guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Selanjutnya, pengembangan kurikulum lebih bersifat induktif dan berbeda dengan model tradisional. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Dalam model Tabas Inverted Model ini ada 5 langkah. Yang pertama ada menguji unit kurikulum eksperimen. Dalam menguji unit eksperimen ini terdapat 8 langkah. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Pada diagnosis kebutuhan ini mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan-kebutuhan siswa melalui diagnosis seperti latar belakang siswa dan kebutuhan siswa lainnya. Kemudian ada B, merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus tujuan pendidikan di Indonesia. Kemudian ada pemilihan konten atau materi. Pemilihan konten materi ini sesuai atau sepadan dengan tujuan khusus dan harus mempertimbangkan tingkat validitas. Kemudian ada yang D, pengorganisasian konten atau materi. Terdapat 3 macam, yaitu separated subject curriculum, correlated curriculum, dan broad-field curriculum. Selanjutnya, Ratna Asih. Ya, tahap selanjutnya dalam menguji unit kurikulum eksperimen itu ada memilih pengalaman belajar. Yang dimaksud di sini memilih pengalaman belajar adalah sekolah itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana nantinya peserta didik akan menerapkan apa yang ia pelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat itu sendiri sebagai sumber belajar. Lalu selanjutnya adalah pengorganisasian belajar. Pengorganisasian belajar yang dimaksud di sini adalah di mana mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kombinasi atau urutan-urutan kegiatan pembelajaran yang akan digunakan di sekolah. Lalu tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi di sini dilakukan dalam rangka untuk pengembangan dan revisi kurikulum itu sendiri. Lalu tahap yang terakhir adalah mengecek urutan keseimbangan dan konsistensi antara semua unsur. Keseimbangan antara unsur yang dimaksud di sini adalah isi, pengalaman belajar, dan tipe-tipe belajar. Next. Lalu selanjutnya langkah-langkah pengembangan kurikulum Taba Inverted Model yang kedua adalah menguji unit eksperimen. Pada tahap ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui validitas dan kepraktisan sehingga dapat menghimpun data untuk penyempurnaan dari kurikulum itu sendiri. Next. Selanjutnya ada mengadakan revisi dan konsolidasi.
Selain dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, dilakukan konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat umum dan tentang konsistensi teori yang digunakan. Langkah ini dilakukan bersama-sama dengan koordinator kurikulum maupun ahli kurikulum. Selanjutnya, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam langkah ini. Yang pertama, apakah lingkup isi telah memadai? Apakah isi telah tersusun secara logis? Apakah pembelajaran telah memberikan peluang terhadap pengembangan intelektual, keterampilan, dan sikap? Apakah konsep dasar sudah terakomodasi? Nah, di sini contohnya bisa kita lihat pada kurikulum 2013, di mana kita harus meninjau dari sisi ide atau gagasan dan konsep-konsep dasar yang digunakan, dan sudah lengkap belum lingkup isi kurikulum tersebut, dan sudahkah berurutan secara logis, dan pastinya sudahkah aktivitas pembelajaran pada kurikulum 2013 memberikan peluang untuk pengembangan keterampilan intelektual dan pemahaman emosi secara kumulatif. Selanjutnya, tahap kelima, next. Selanjutnya, langkah kelima yaitu implementasi dan diseminasi. Dalam langkah ini akan dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke sekolah dan daerah, serta dilakukan pendataan apa saja kesulitan serta permasalahan yang dihadapi guru-guru di lapangan. Contohnya, dalam kurikulum 2013 akan diterapkan, maka harus diperhatikan lebih lanjut perihal fasilitas, kesiapan guru, alat, media, dan sumber biaya. Selanjutnya, adapun diseminasi dilakukan secara bertahap, yaitu dengan sekolah percontohan. Sekolah percontohan yaitu sekolah yang telah melaksanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan kurikulum. Pada saat implementasi kurikulum 2013 sedang berjalan, para guru diberikan pembinaan setelah mengajar. Pembinaan ditunjukkan agar terselenggaranya kurikulum dengan baik dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.